Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat malam para pemirsa channel YouTube sekalian ya. Eh, Alhamdulillah kita tadi pagi sudah melaksanakan sholat Id ya, sebagai pertanda kita masuk di hari raya Idul Fitri dan berakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ya tentu ini berlaku untuk mereka yang mengikuti eh, apa namanya tanggal penanggalan dari pemerintah ataupun dari Ormas Muhammadiyah. Kan kita tahu di Indonesia sendiri ada beberapa kelompok ya, eh, yang melaksanakan sholat idnya lebih dulu dibandingkan dengan ketetapan dari pemerintah. Tapi ya memang seperti itulah ya di kehidupan kita gitu ya, berbagai macam keyakinan, kepercayaan, dan ya sudah, kita tidak, mohon maaf ya, kita tidak perlu untuk membahas itulah. Yang jelas seharusnya nih kalau dalam penanggalan Hijriah hari ini kita sudah masuk ke tanggal 2 Syawal ya. Tanggal 2 Syawal. Bulan Syawal memang menjadi bulan yang apa ya? Setiap tahun dinantikan oleh masyarakat Indonesia karena di sana ada momentum Lebaran ya. Eh di sisi lain, kalau kita apa namanya mengacu ke hadis Nabi gitu ya, ada yang eh, satu hadis yang mengatakan barang siapa yang bergembira dengan kedatangan Ramadan maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Berarti kebalikannya, jika kita bergembira dengan datangnya Ramadan, seharusnya kita juga sedih dengan berakhirnya Ramadan. Tapi di sisi lain ya, di satu Syawalnya ya kita juga bergembira gitu. Jadi eh, banyak apa terjadi perubahan yang sangat cepat lah ya, kurang lebih seperti itu kalau secara psikologis mungkin ya. Nah tapi kita tidak membahas itu ya, di sudut pandang yang episode pertama kemarin saya membahas tentang, atau saya sedikit bernarasi tentang momentum Lebaran, momentum maaf-maafan gitu. Kemudian di sana saya juga menyebutkan bahwa Idul Fitri bagi saya, fitri itu, fitrah itu bukan kembali menjadi suci seperti bayi, karena jika diartikan seperti itu nanti eh, seseorang mungkin ya, tidak tidak semua akan ada kecenderungan untuk merasa suci, bahkan lebih suci dari orang lain. Nah, ini yang bagi saya tidak pas gitu, karena fitrah sendiri kan sifat bawaan lah. Itu nanti silahkan dicek di video sebelumnya. Nah, di video itu juga kemudian saya sedikit apa menyenggol lah ya. Ada atau banyak meme di Instagram atau di media sosial lain yang isinya itu mengeluhkan bahwa terkadang momentum Lebaran itu menjadi ajang pamer gitu ya. Eh, nah itu yang akan kita bahas, atau yang akan saya bahas saat ini di sudut pandang episode kedua. Pagi tadi saya membuat snap WhatsApp ya, bahwa dalam snap itu saya buat Lebaran dan mudik itu, atau mudik dan maaf-maafan lah ya. Dan di dalam Lebaran itu kan ada maaf-maafan, ada halal bihalal. Itu murni merupakan bagian dari hasil ijtihad ulama Nusantara, ulama Indonesia pada zaman dahulu gitu. Jadi saya cukup yakin, dan ini juga sudah banyak dikatakan oleh berbagai orang yang
paham tentang ini bahwa tradisi mudik dan tradisi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di belahan dunia manapun, walaupun di negara-negara yang lain juga banyak masyarakat muslimnya gitu. Bahkan katanya yang pernah tinggal di Arab Saudi, di Mekah sana gitu ya. Justru momentum Idul Fitri itu tidak terlalu ramai, hingar-bingarnya tidak seperti di Indonesia gitu. Di sana hingar-bingar hari raya itu justru terjadi di Idul Adha, begitu katanya. Tapi saya belum pernah ke sana ya. Eh, nah, memang sekali lagi itu tradisi kita ya. Eh, dan kalau dicari dalilnya secara tekstual gitu, apa dalilnya kan pernah adalah mungkinlah perdebatan lah, selalu ada perdebatan terutama yang datang dari kelompok-kelompok tertentu. Ya mungkin memang tidak ada dalilnya secara syariat dan tidak ada ulama manapun ya seingat saya mensyariatkan halal bihalal itu dan mudiknya gitu. Artinya tidak ada ulama yang mengatakan mudik itu menjadi wajib gitu dan haram atau dihukumkan, setahu saya tidak ada. Tapi memang dengan momentum itu ya kita dianjurkan untuk melakukan perjalanan pulang kampung, misalkan mudik untuk bertemu keluarga, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Nah, pada momentum mudik, pada momentum lebaran, pada momentum halal bihalal gitu ya, memang diakui atau tidak, suka atau tidak suka, apa yang di tanda kutip dikeluhkan oleh netizen melalui meme-nya di Instagram, di media sosial lain tentang hari raya selalu dijadikan ajang pamer ya, pencapaian, harta, anak dan lain sebagainya. Juga ada yang lebih satir lagi, kalau kita menjadi anggota keluarga yang misalkan paling tidak sukses gitu atau paling miskin ya, tempat kita ketika kumpul keluarga di momen lebaran itu ya di dapur gitu katanya. Ya memang itu ada gitu, terjadi seperti itu. Atau mungkin mungkin banyak gitu terjadi seperti itu. Eh nah, saya di tahun lalu kalau tidak salah itu menulis buku yang ke-9. Buku itu saya kasih judul ya, Hidup Cuman Komedi. Di buku itu saya buat karena eh, apa ya? Terpancing atau ide awalnya dari saya bikin buku itu ada banyak di Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah senda gurau belaka. Salah satu ayat yang menjadi pemicu ya. Nah, jadi buku itu terpicu oleh ayat-ayat ini. Salah satu ayat yang menjadi pemicu saya membuat buku itu adalah dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kurang lebih terjemahannya seperti ini ya. Saya tidak hafal betul gitu terjemahannya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laib permainan, walahun dan senda gurau, wazinah dan perhiasan, watafahurum bainakum dan saling bangga di antara kamu, watakathurun fil amwali wal aulad dan saling memperbanyak ya, saling mengumpulkan, saling memperbanyak amwal wal aulad, harta benda dan keturunan. Kamathali ghaithin ajabal kufar. Jadi si kehidupan dunia itu seperti eh, tanaman ya yang terkena air gitu, yang di dalam tanah. Ajabal kufar, jika ketika dia tumbuh, maka para petani itu, para penanam itu takjub gitu.
dengan proses pertumbuhan itu, eh, kemudian tumbuhan itu akan menguning dan matilah, kurang lebih seperti itu. Ya pada akhirnya si petani itu juga akan kecewa. Fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat itu terdapat azab yang sangat pedih, sangat keras. Wa maghfirah, dan juga terdapat ampunan, waridwan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa, kecuali mataul ghurur, kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu gitu. Jadi kehidupan dunia itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai kehidupan yang menipu. Salah satu gambaran kehidupan yang menipu itu, kenikmatan yang menipu itu adalah di pentas dunia memang manusia akan cenderung memamerkan harta kekayaan mereka. Mereka memamerkan keturunan mereka dan lain sebagainya, dan saling memperbanyak dan saling bangga dengan apa yang mereka miliki. Itu tertulis jelas dalam Al-Qur'an, dalam arti eh, pentas dunia ya memang pertunjukannya seperti itu, dan para aktor di dalamnya ataupun para pemain, pementas seni di dalamnya, para pemain film di dalamnya, para pemain teater teater dunia itu ya mereka berperan, eh, memerankan itu gitu, berbangga-bangga dengan harta, dengan keturunan dan lain sebagainya. Jadi eh, pada titik ini sebenarnya kita bisa memahami dan memaklumi bahwa ketika ada kumpul keluarga gitu ya, entah dalam momen apapun, dalam hal ini kita saat ini ada di momentum lebaran. Ketika ada kumpul keluarga besar dalam satu keluarga besar gitu, dalam satu momentum, kemudian ada yang saling membanggakan ya, membanggakan entah itu dalam hal pencapaian karir, pencapaian harta ya yang dikumpulkan, kemudian anak ya dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari seni pementasan dunia. Dan mereka yang melakukan itu ya, yang melakukan apa, pamer-pamer itulah ya, yaitu bagian dari eh, mereka berperan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ayat itu, perumpamaan berikutnya kan adalah eh, kehidupan dunia itu ya seperti eh, apa, tumbuhnya tanaman dari dalam tanah setelah tersiram air gitu ya. Kemudian bisa membuat takjub petani itu sesaat ya, karena setelah itu akan kembali menguning dan mati. Nah, ketika kita takjub dengan pencapaian, ketika kita risih dengan, atau kita takjub dulu lah, ketika kita takjub dengan pencapaian, dengan apa yang dipamer-pamerkan gitu dalam satu perkumpulan itu, ya kita itu bagian dari si petani itu yang wah kita silau dengan pencapaian, dengan harta, dengan apapun yang dibanggakan oleh orang-orang itu. Tanpa kita sadari bahwa itu akan musfar, akan menjadi kuning kemudian mati ya. Apapun yang dibanggakan dalam pentas seni kehidupan dunia itu pada akhirnya akan hilang, akan mati. Makanya di penutup ayatnya ya, sebelum penutup ayat, Allah mengatakan wafil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat itu ada azab yang sangat keras. Wa maghfiratum minallah wa ridwan, tapi ada juga ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita tinggal memilih ada di peran mana ya. Tentu ketika kita tertipu dengan kehidupan dunia, dengan pentas seni dunia yang maha ya mataul ghurur tadi, eh, apakah kita akan mendapatkan pengampunan dan ridho dari Allah? Kita tidak tahu. Atau kita mungkin bakal mendapat azab yang syadid gitu, karena pamer-pamer kita, karena kita membanggakan apa yang kita punya, baik itu dari keturunan, baik itu dari harta, baik itu dari pencapaian apapun yang sifatnya duniawi.
Karena di ayat itu jelas Allah menggambarkan bahwa semua hal yang bersifat duniawi itu seperti tanaman tadi yang akhirnya akan layu dan mati. Dan kehidupan dunia itu ya mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sementara jelas kata Allah di ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada al ula, ya permulaan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal gitu. Jadi eh, ketika kita ada di posisi yang kita bilang misalkan inferior lah ya, saya bilang misalkan inferior karena yang superior kemudian mengambil peran sebagai orang yang memamerkan harta, memamerkan keturunan, memamerkan pencapaian. Ketika kita ada di posisi inferior, maka apa yang kita lihat, sudut pandang yang seperti apa yang kita lihat? Ketika kita takjub dengan pencapaian orang-orang tersebut yang mereka membanggakan hal itu, kemudian kita memuji-mujinya dengan harapan dapat imbalan dan lain sebagainya, ya artinya kita tidak beda dengan mereka, ya kita masih melihat dunia itu penting. eh, ya kita masih bisa tertipu oleh pentas seni drama dunia ini. Ketika kita misalkan sakit hati melihat apa namanya, pamer dan lain sebagainya itu, ya bisa jadi kita pun selevel dengan mereka yang memamerkan itu. Kenapa? Karena kita apa ya, mungkin kita iri tidak bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Atau mungkin kalau dalam posisi inferior, misalkan tidak sukanya karena mereka berlaku seperti itu, bukan karena iri pada hartanya tapi pada sikapnya yang sombong dan lain sebagainya. eh Ya itu juga bisa jadi kita tidak beda jauh dengan mereka yang kerjaannya pamer gitu ya. Tapi sekali lagi, eh, poinnya adalah saya tidak bilang bahwa pamer itu wajar, bahwa memamerkan harta, keturunan dan lain sebagainya itu adalah bagian seni pertunjukan yang Allah bikin di kehidupan dunia ini supaya manusia belajar bahwa memang kehidupan dunia ini seperti itu gitu ya. Yang jelas tentu pamer dan lain sebagainya itu tidak terpuji ya, karena di ayat lain Allah bilang ya segala sesuatu yang sifatnya ukhrawi itu lebih bagus dan lebih kekal gitu ya. Jadi kita tinggal mau memposisikan di mana lebih baik, dan sangat baik itu ketika kita memposisikan ya kita tidak, ketika orang berbicara pencapaian mereka gitu ya, membanggakan pencapaian mereka, membanggakan harta mereka, ya kita biasa saja, tidak takjub juga tidak iri gitu. Tidak takjub ya karena kita tahu apapun pencapaian mereka itu bisa hilang dalam sekejap ketika Allah memang ingin menghilangkannya. Juga tidak iri karena ya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Nah, itu dengan cara pandang seperti itu, saya yakin posisi kita, level kita lebih upgrade gitu, lebih atas daripada orang yang bahkan memamerkan harta-hartanya gitu. Ketika terjadi ada dalam satu perkumpulan, ya dalam perkumpulan apapun, tentu momennya saat ini adalah Lebaran, dan yang banyak di media sosial itu ya membicarakan tentang pamer-pamer ketika kumpul Lebaran. Yang jelas hari raya ya, ini juga saya dapat dari netizen. Idul Fitri atau Lebaran itu adalah hari raya, bukan hari ria gitu ya. Jadi jangan sampai kita menodai Lebaran kita, Idul Fitri kita dengan tindakan-tindakan yang justru malah melukai hati orang. Bijaksanalah dengan apapun yang kita miliki. Bijaksanalah dengan lingkungan sosial kita. Gitu ya. Karena ya itu tadi, kehidupan dunia itu pentasnya ya cuma ya seperti ini. Seperti inilah gitu ya. Memang mata ulurur komedi. Jadi ya tidak perlu ada yang dibanggakan, dan kita juga tidak perlu iri dan takjub dengan apapun yang sifatnya duniawi. Karena jelas Allah
mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika kita takjub dengan materialistis, ya, ketika kita takjub dengan materi melalui cara pandang yang materialistis, kenapa kita tidak takjub dengan supramateri, ya, zat yang bisa mengadakan materi tersebut dan juga tentu sangat akan bisa menghilangkan materi tersebut dengan sangat cepat, gitu. Kenapa kita tidak ke sana cara pandangnya? Oke, itu saja. Semoga lebaran kalian menyenangkan, ya. Stay cool, keep calm ketika ada orang-orang yang mulai ria di hari raya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.